Bab 421. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Mendengar pertanyaan Suling, raut wajah Putri Honglian tiba-tiba berubah, dan sedikit warna bermartabat tercoreng di wajahnya. Itu bukan ancaman, itu hanya peringatan. Putri Honglian berkata samar-samar bahwa dia lahir di Kekaisaran Honglian, dan Suling serta Wang Huan sama-sama berasal dari Kekaisaran Lanxing. Dari sifat kebangsaan, mereka memiliki hubungan yang bermusuhan. Hehe, mungkin kamu belum menyadari seperti apa situasimu, tetapi aku dapat dengan bertanggung jawab memberitahu kamu bahwa jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku jamin kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suling tersenyum beberapa kali. Apa yang dipikirkan Putri Honglian sangat jelas bagi Suling. Suling merampok metode tak terkalahkan yang tidak lengkap yang diinginkan Putri Honglian sebelumnya. Berdasarkan hal ini, Putri Honglian pasti memiliki dendam terhadap Suling. Suling telah menjadi pria selama 2 generasi. Dia bukan orang yang baik dan tidak kompeten dalam kehidupan ini. Jika Putri Honglian ingin membunuhnya, dia tidak perlu membiarkan Putri Honglian pergi dari sini hidup-hidup. Bagaimanapun, lebih baik memiliki satu musuh yang lebih sedikit. Wajah Putri Honglian muram. Tentu saja dia tahu apa yang sedang dibicarakan Suling, jadi dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Dia terikat dengan Xuan Yin, dan Xuan Qi tidak bisa digunakan, jadi dia harus membiarkan Suling membunuhnya. Jika Suling benar-benar ingin membunuhnya, dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Memikirkan hal ini, Putri Honglian segera menutup matanya dan memilih untuk diam. Melihat Putri Honglian diam, Suling tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa begitu dia meninggalkan tempat ini, Putri Honglian mungkin akan memberinya kesempatan. Bagaimanapun, dia masih memiliki lempengan tembaga yang pecah di tangannya. Anda tahu, di lempengan tembaga yang pecah, metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dicetak, yang sangat berharga. Putri Honglian tidak akan pernah melepaskan hukum tak terkalahkan dengan mudah. Jika bukan karena keengganan Suling untuk membunuh, Putri Honglian pasti sudah mati. Suling tidak bermaksud membunuh Putri Honglian. Dia pergi ke tempat kosong, duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Keterampilan Jiuxuan Tianjian Jue muncul di benaknya. Saat ini, Suling telah mempraktikkan formula pedang surgawi Jiuxuan ke bentuk ketiga, yaitu Ming Huang, bayangan soliter, dan kekosongan. Sebelumnya, pencapaian ranahnya tidak cukup untuk mendukungnya memperkuat kultivasi formula pedang surgawi Jiuxuan, tetapi sekarang berbeda. Dia berhasil menembus ranah Zhenwu. Pada awal pencapaian ranahnya, kekuatannya telah berubah secara dramatis dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak peduli kekuatan fisik atau kedalaman Xuan Qi, mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, Suling sangat yakin bahwa dia dapat menghancurkan jurus keempat dari jurus pedang surgawi Jiuxuan, menghancurkan kehampaan, dan mengolahnya dengan sukses. Jurus keempat, menghancurkan kehampaan, terutama ditujukan kepada para seniman bela diri dengan kekuatan jiwa yang kuat dan kekuatan yang sama kuatnya, yang dapat menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada mereka. Di kehidupan sebelumnya, Suling adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Sekarang dia menjalani kehidupan lagi. Dalam benaknya, ada juga kenangan tentang jurus pedang 9 langit yang mendalam. Dia tahu betapa sulitnya berlatih jurus keempat dan menghancurkan kehampaan. Jurus pedang surgawi Jiuxuan berbeda dari jurus pedang lainnya. Jurus pedang ini berasal dari jurus penciptaan dan bintang. Jurus penciptaan bintang adalah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Oleh karena itu, ada banyak hubungan antara jurus pedang surgawi Jiuxuan dan metode tak terkalahkan. Ada 9 gerakan dalam jurus pedang ini. Dengan pendalaman kultivasi secara bertahap, kesulitan mengolah jurus pedang ini juga meningkat dalam kelipatan geometris. Sama seperti sekarang, Su Lingcai baru saja berlatih jurus keempat, dan dia jelas merasa sedikit sulit. Sekarang, dia adalah seorang pejuang di wilayah Zhenwu. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi dia masih merasa sangat sulit. Suntikkan ki gelapmu sendiri ke dalam pedang dan kekuatan jiwamu sendiri ke dalam pedang untuk membuatnya mengembun menjadi potensi pedang, yang dapat menghancurkan kehampaan dan memotong musuh. Suling mengingat adegan mengolah jurus keempat dan menghancurkan kehampaan. Jurus pedang terlintas di benaknya. Saat itu, dia mengeluarkan pedang Tian Huang dari cincinnya. Pedang panjang dengan bilah tajam itu sangat dingin dan ganas, sehingga orang tidak bisa melihatnya.
Dia memegang pedang panjang itu erat-erat dan menyuntikkan jiwanya ke dalamnya. Ruang ini benar-benar berbeda dari dunia luar. Jelas jauh lebih mudah bagiku untuk menggunakan Xuan Qi di sini. Su Ling memejamkan matanya sedikit dan memegang pedang panjang di tangannya. Qi gelap di tubuhnya berwarna biru muda. Perlahan mengalir keluar dari meridiannya dan menembus ke dalam pedang Tianhuang. Setelah itu, Su Ling mendesak jiwanya untuk melilit dan menempel pada pedang Tianhuang. Tindakan yang tampaknya sederhana itu membuat Su Ling merasa sangat lelah. Karena bentuk keempat dan kehampaan seperti ini, mereka perlu menghabiskan kekuatan jiwa, tetapi mereka juga dapat menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada petarung kuat dengan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan jiwa yang disuntikkan ke pedang Tianhuang, pedang panjang yang tajam itu mulai bergetar liar di telapak tangan Su Ling saat ini. Su Lingyu sedikit gemetar dan perlahan membuka matanya. Dia dengan paksa memegang pedang Tianhuang, tetapi secara virtual, momentum pedang yang kuat dan mendominasi terkondensasi di sekitar pedang Tianhuang. Xuan Qi dan kekuatan jiwa saling terkait. Momentum pedang itu sangat istimewa. Gerakan pedang Su Ling yang dipadatkan saat ia menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke sekte, hanya dipadatkan oleh pedang Qi. Kali ini dicampur dengan kekuatan jiwa, yang benar-benar berbeda. Apakah ini jurus keempat, kekosongan? Xuan Qi yang dikombinasikan dengan kekuatan jiwa seperti serangan jiwa, tetapi ini adalah jurus pedang, dan kekuatannya pasti beberapa kali lebih kuat. Su Ling tersenyum beberapa kali. Ia berdiri perlahan, pedang panjang di tangannya gelisah, seolah-olah ia memiliki jiwa. Putri Honglian tercengang oleh pemandangan ini. Selama ia tinggal bersama Su Ling terlalu mengejutkannya. Pertama, ia adalah seorang kaisar anti-inflamasi yang kuat, dan kemudian, dengan pemahamannya tentang Wen, ia memecahkan metode segel misterius seperti mengikat segel Xuan. Sekarang, latihan pedang Su Ling sangat istimewa dan mengejutkan. Penindasan dari jiwa membuat orang merasa sangat tertekan. Bagaimanapun, Putri Honglian adalah orang yang kuat di tingkat alam Tianwu. Setelah mencapai alamnya, ia pasti memiliki kekuatan jiwa tertentu. Lagi pula, saat mengolah keterampilan gelap itu, dia perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk memata-matai makna sebenarnya. Saat ini, Putri Honglian, yang memiliki kekuatan jiwa, menatap pedang Tianhuang di tangan Su Ling. Dia bisa merasakan potensi pedang terkondensasi di sekitar tubuh pedang, yang dapat berdampak besar padanya. Dia baru saja memasuki alam Zhenwu, dan dia sudah sangat memberontak. Apakah kekaisaran Lanxing benar-benar akan bangkit? Putri Honglian terkejut. Matanya yang indah penuh dengan warna yang mengejutkan, dan Ning berkata. Su Ling mengepalkan pedang panjang di tangannya. Dia segera berteriak dan berkata dengan suara keras, patah. Segera menyusul, Su Ling langsung menusukkan pedang Tianhuang di tangannya. Untuk waktu yang singkat, momentum pedang yang mendominasi meledak langsung dari pedang Tianhuang, dengan kecepatan yang sangat cepat dan menghilang ke ruang ini. Detik berikutnya, saya mendengar ledakan keras. Di ruang ini, ada riak, yang jelas disebabkan oleh potensi pedang. Putri Honglian melihat Su Ling memotong pedang dan menyaksikan kekuatan pedang itu. Seluruh orang itu menatap Su Ling dan berkata dengan heran, pedang ini memiliki kekuatan seperti itu. Su Ling hanya tersenyum tipis melihat keterkejutan yang ditunjukkan oleh Putri Honglian. Dia tidak bisa berkata banyak dan tidak akan memberitahu Putri Honglian keterampilan apa yang sedang dia latih. Kekuatan pedang ini benar-benar hebat. Jika aku bisa menyerangnya tanpa persiapan, bahkan seni bela diri di wilayah Tianwu, aku akan bisa memukulnya dengan keras. Su Ling tampak dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Jika kata-kata Su Ling didengar oleh seniman bela diri lain, dia pasti akan berpikir bahwa Su Ling bodoh. Bagaimanapun, Su Ling hanya berada di tahap awal wilayah Zhenwu, dan mereka yang berada di wilayah Tianwu setidaknya satu alam besar lebih tinggi dari Su Ling. Bagaimana celah besar ini bisa dibuat hanya dengan metode keterampilan? Namun, Su Ling sangat percaya diri. Sekarang dia bisa menjadi tak terkalahkan melawan seniman bela diri di puncak 9 puncak alam Zhenwu, dan bahkan seniman bela diri di tingkat alam Tianwu. Bagaimanapun, dia berjalan keluar dari jalan kuno dewa dan iblis ekstrim, menyempurnakan kekuatan fisik hingga ekstrim, memiliki hingga 4 tingkat kekuatan jiwa, dan melatih banyak keterampilan tingkat tinggi. Berdasarkan poin-poin ini, sulit bagi seniman bela diri lain untuk dibandingkan dengannya. Saya telah berhasil berlatih jurus keempat Jiuxuan Tianjian Jue, kekosongan. Sekarang saya ingin beristirahat dan meninggalkan tempat ini lusa.
Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Tatapan matanya sangat tegas. Meskipun tempat ini sangat cocok untuk kultivasi dan hukum langit dan bumi relatif lengkap dibandingkan dengan dunia luar, ini bukanlah dunia luar. Su Ling perlu meninggalkan tempat ini dan mengalami lebih banyak penyempurnaan di dunia luar untuk meningkatkan prestasi dan kekuatannya. Selain itu, Su Xiaomei masih di luar. Bahkan jika dia mungkin meninggalkan daratan bulan pagi atau bahkan wilayah dewa yang terbengkalai, Su Ling tidak peduli tentang itu. Dia bertekad untuk mengejar sosok Su Xiaomei, bahkan di ujung bumi dan pantai seberang langit berbintang. Memikirkan hal ini, Su Ling perlahan menutup matanya dan beristirahat. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Su Ling membuka matanya. Pada saat ini, Wang Huan sudah siap. Adapun Putri Honglian, dia berharap untuk pergi. Pintu masuk ruang ini adalah mulut berdarah. Jika Anda ingin memulai port darah, Anda perlu meluncurkan arai. Su Ling telah mengamati arai itu sebelumnya. Memang butuh waktu lama untuk menghancurkannya dan mengekspos area terlarang ke dunia luar. Tetapi jika itu hanya arai sederhana, itu tidak sulit bagi Su Ling. Su Ling menginjak tulang putih di kakinya. Itu adalah tubuh prajurit yang datang ke sini untuk mencari Ling Bao selama 100 tahun. Hampir semuanya mati di tangan Kaisar Yan dan menjadi korban pengorbanan darah Kaisar Yan. Su Ling membunuh Kaisar yang berapi-api, yang dapat dianggap membantu orang-orang ini membalas dendam. Su Ling pergi ke tengah banyak tulang putih. Daerah itu kosong tanpa tulang putih. Disinilah Su Ling jatuh. Meluncurkan susunan itu membutuhkan darah. Su Ling tampak sangat bermartabat. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggigit jari telunjuk tangan kanannya dengan giginya. Setelah beberapa saat, sentuhan darah merah muncul. Su Ling meneteskan darah di area kosong itu. Pada saat itu, tetesan darah Su Ling langsung menembus ke tanah. Kemudian, pemandangan yang luar biasa muncul. Di atas area kosong itu, kabut darah mulai mengembun dan secara bertahap berkembang menjadi mulut darah. Saudara Wang, cepatlah datang. Su Ling dengan cepat berteriak ketika dia melihat darah. Melihat ini, Wang Huan bergegas maju dan datang ke Su Ling. Putri Honglian memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tahu bahwa Su Ling tidak peduli dengan hidup dan matinya, jadi dia harus berlari ke arah Su Ling sendirian. Ketika Putri Honglian pertama kali datang ke area kosong, dia melihat mulut darah berevolusi dan terbentuk, dan daya tarik yang sangat mengerikan meletus. Ketiga Su Ling, semuanya terhisap oleh darah. Ketika ketiga Su Ling mendarat di kaki mereka telah kembali ke kedalaman 100.000 gunung. Dalam pandangan mereka, masih ada area kosong sebelumnya di sekitar, dan tidak ada pohon yang tumbuh. Para prajurit di wilayah Zhenwu yang dibunuh oleh iblis tua Montenegro juga menghilang, dan bahkan darah yang mengalir dari para prajurit itu pun menghilang. Su Ling menghela nafas dengan emosi, menatap area kosong tanpa pohon untuk waktu yang lama, dan berkata dengan senyum pahit, pada akhirnya, semuanya kosong. Wang Huan tetap berada di samping Su Ling. Dia tahu apa yang diungkapkan Su Ling. Setelah Kaisar membunuh keluarga darah dari bidang luar angkasa lain, dia mendapatkan metode pengorbanan darah, dan kemudian menarik para prajurit bodoh itu untuk memasuki area terlarang. Melalui metode pengorbanan darah, ia menyerap esensi darah dari para prajurit itu dan meningkatkan wilayah kekuasaan dan prestasinya. Selama 100 tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak seniman bela diri yang telah meninggal dengan menyedihkan di tangan Kaisar Yan. Kaisar Yan menyerap esensi darah, mempertahankan penampilannya dan meningkatkan kekuatannya. Jika bukan karena Su Ling, Yan Huang mungkin telah menembus alam surgawi, mencapai alam Yin Yang, dan menjadi salah satu kekuatan teratas di seluruh kekaisaran Lanxing dan bahkan seluruh benua bulan pagi. Pada saat itu, dengan metode pengorbanan darah yang dimiliki oleh Kaisar Yan, ia dapat meninggalkan daerah terlarang dan datang ke sini secara terbuka untuk membunuh seniman bela diri dan menyerap lebih banyak darah esensi. Pada saat itu, siapa lagi yang dapat menghentikan Kaisar? Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan napas. Yan Huang dibunuh olehnya, dan ia memurnikan kekuatan jiwa di tubuhnya dengan 100 bendera hantu. Semua ini adalah kehidupan dalam analisis akhir. Pada akhirnya, semuanya kosong. Putri Honglian tidak repot-repot menjawab desahan Su Ling. Ia menatap Su Ling dengan dingin dan berteriak, sekarang kita telah meninggalkan tempat itu. Bisakah kau membantuku menghancurkan segel misterius di tubuhku? Baiklah, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan.
Suling mengangguk, berbalik, menatap Putri Honglian dalam-dalam dan berkata, aku tahu apa yang kau pikirkan, tetapi pelat tembaga yang pecah telah kuhancurkan. Hah, mendengar ucapan itu, Putri Honglian tercengang dan berkata dengan suara dingin, metode tak terkalahkan yang tidak lengkap terekam pada pelat tembaga yang rusak. Tidak mungkin untuk menghapus metode tak terkalahkan hanya dengan kekuatan eksternal. Haha, Suling tersenyum tipis dan berkata, aku punya caraku sendiri. Kemudian Suling menatap Wang Huan dan berkata, saudara Wang, kamu pergi ke Gunung Heifeng dulu. Ketika aku membantunya memecahkan segel pengikat, aku akan pergi ke Gunung Heifeng dan menemuimu. Bagus. Wang Huan mengangguk, tidak bertanya lebih banyak, dan langsung pergi. Ketika sosok Wang Huan menghilang dari pandangan, Suling menguraikan senyum di sudut mulutnya. Kemudian dia melepaskan jiwanya dan mulai menguraikan pola susunan. Dengan pengalaman 2 kali sebelumnya, Suling menguraikan pola susunan 7 tingkat kali ini. Meskipun dia menghabiskan banyak kekuatan jiwa, dia tidak pingsan secara langsung, tetapi memuntahkan sedikit darah di mulutnya. Setelah Suling menguraikan pola susunan 7 tingkat, dia langsung mengendalikan pola susunan untuk menembus Putri Honglian. Ketika Suling menyelesaikan tindakan ini, dia sama sekali tidak ragu-ragu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyeka darah di mulutnya, jadi dia menunjukkan langkah bintang dan bergegas menuju ke arah Gunung Heifeng dengan metode tubuh yang sangat cepat. Pola susunan 7 tingkat baru saja menembus ke dalam tubuh Putri Honglian dan belum bereaksi keras dengan Tai Xuanyin, tetapi Suling telah menghilang saat ini. Putri Honglian segera menunjukkan senyum masam. Dia merasa sangat tidak berdaya. Dia bukan harimau betina. Mungkinkah Suling begitu takut? Sesaat kemudian, saya hanya mendengar raungan, dan suaranya sangat tumpul. Terdengar di tubuh Putri Honglian, diikuti oleh ki misterius yang mendominasi, yang meledak keluar dari tubuh Putri Honglian dalam waktu singkat. Tidak diragukan lagi bahwa segel misterius pada Putri Honglian telah sepenuhnya rusak. Bagaimanapun, Putri Honglian adalah seorang seniman bela diri di tingkat alam Tianwu. Xuan Qi-nya pulih dan seluruh orang kembali ke keadaan puncak. Esensi dan semangatnya lebih dari 100 kali lebih kuat. Anda tahu, bagi para seniman bela diri, begitu mereka tidak dapat menggunakan Xuan Qi, mereka tidak akan menjadi berbeda dari orang biasa. Suling, aku ingat namanya. Aku akan membiarkanmu melarikan diri terlebih dahulu. Cepat atau lambat, aku akan pergi ke Kekaisaran Lanxing untuk menemukanmu. Putri Honglian mendengus dingin. Pengalaman masa ini telah membuat Putri Honglian dengan kuat mengingat nama Suling. Dia harus menyelesaikan akun dengan Suling. Bagaimanapun, dia berada di ruang itu, tetapi dia telah dituduh dan dipermalukan oleh Suling. Bisakah dia menanggungnya sebagai seorang putri bangsawan? Kecepatan Suling sangat cepat. Bintang-bintang bersinar di bawah kakinya. Bagaimanapun, langkah bintang adalah metode tubuh yang kuat untuk kultivasi Suling. Jika Anda menggunakannya secara ekstrim, Anda dapat mengembangkan kecepatan hingga sebanding dengan kecemerlangan bintang-bintang. Sayangnya, kultivasi Suling di dunia ini terlalu rendah hati untuk mencapai level itu. Sekarang Suling bergerak dengan kecepatan ini, yang jauh lebih baik daripada banyak seniman bela diri di wilayah yang sama, bahkan beberapa seniman bela diri di wilayah Tianwu. Dia bergerak dengan kecepatan ini hanya untuk satu tujuan, yaitu, untuk segera menyingkirkan Putri Honglian dan menghindari mengejarnya setelah segel misterius di tubuh Putri Honglian rusak. Ini adalah tempat di dekat Gunung Heifeng. Warcraft tingkat rendah dapat berlari dengan bebas, dan bahkan Warcraft tingkat tinggi akan muncul. Aku harus berhati-hati. Suling tidak bertemu Wang Huan sepanjang jalan, yang menunjukkan bahwa Wang Huan mungkin telah memasuki punggungan Heifeng. Suling tidak khawatir tentang keselamatan Wang Huan. Saat ini, Suling berlari kencang dan ingin kembali ke punggungan Heifeng sesegera mungkin. Sekarang, iblis tua dari Gunung Hei telah terbunuh, dan beberapa seniman bela diri lainnya di wilayah Tianwu juga terbunuh. Pada saat ini, Gunung Heifeng tidak diragukan lagi sangat lemah. Di pasar Montenegro, ada banyak harta karun. Jika Anda kembali terlambat, harta karun itu mungkin diambil oleh prajurit lain. Suling tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu untuk merampok harta karun. Bagaimanapun, dia dikejar dan dibunuh oleh iblis tua Montenegro begitu lama dan hampir mati. Dia merampok harta karun itu hanya untuk menebus kerugiannya sendiri, yang sepenuhnya masuk akal. Memikirkan hal ini, Suling tanpa sadar mempercepat kecepatannya.
Namun, ketika suling melompat dengan kecepatan tinggi dan bergerak maju mundur dari cabang-cabang pohon, sosok Warcraft yang ganas tiba-tiba melintas di hadapannya. Hampir pada saat yang sama, tubuh Suling Gui tiba-tiba menghindar di dekatnya. Pada saat itu, Warcraft yang ganas itu langsung menyerbu keluar, memamerkan giginya, menunjukkan taringnya yang ganas, dan menggigit keras cabang-cabang pohon besar. Dengarkan saja, klik cabang-cabang pohon besar itu langsung tergigit. Warcraft di tahap akhir level I, Serigala Bintang Iblis. Sudah mulai memahami sifat manusia, dan kekuatannya sebanding dengan 9 puncak alam Zenwu, bahkan mendekati alam Tianwu. Suling menatap Warcraft yang menggigit cabang-cabang pohon. Seluruh orang itu menjaga kewaspadaan tingkat tinggi. Baru saja, dia menilai bahwa itu adalah Serigala Bintang Iblis. Rambutnya biru tua, tubuhnya panjang dan ramping, memancarkan cahaya bintang redup, yang jelas merupakan karakteristik Serigala Bintang Iblis. Melalui momentum Serigala Bintang Iblis, Suling mungkin dapat menilai bahwa Serigala Bintang Iblis di depannya hanyalah Warcraft pada tahap akhir level pertama, dan belum mencapai level kedua, tetapi Serigala Bintang Iblis memiliki kecepatan yang sangat cepat, terutama di bawah sinar bulan, dan dapat mengerahkan kecepatan penuh hingga ekstrim. Namun untungnya, ini siang, bukan malam, jika tidak Suling akan benar-benar menangis. Aduh, setelah bergerak, Serigala Bintang Iblis meraung marah. Ia memuntahkan serbuk gergaji di mulutnya dan mengunci mata Suling yang tajam dan ganas. Kemudian, Serigala Bintang Iblis itu membubung ke udara dan meraung melewati pandangan Suling. Ia sangat cepat, seperti yang dijelaskan dalam buku, ia memiliki kecepatan bawaan, yang berada di luar jangkauan seni bela diri. Suling menatap Serigala Bintang Iblis itu. Ketika ia menyadari bahwa Serigala Bintang Iblis itu datang ke arahnya, Serigala Bintang Iblis itu sudah dekat di depannya. Suling berseru dan dengan cepat menghindari tubuhnya ke samping. Cahaya bintang mengalir cepat di bawah kakinya. Dia mengerahkan seluruh kekuatan langkah bintangnya untuk menghindari serangan Serigala Bintang Iblis. Ziz! Meskipun Suling menghindar dengan cepat, cakar tajam Serigala Bintang Iblis itu menyapu lengan kanan Suling dan meraih 5 bekas darah dari lengan kanan Suling, tetapi untungnya bekas darah itu tidak dalam. Suling dapat langsung menghentikan pendarahannya. Setelah Serigala Bintang Iblis yang ganas itu melukai Suling, matanya yang cerah kembali memancarkan tatapan yang ganas. Dia menatap Suling dengan dingin, melolong, di mulutnya, dan terus menyerang Suling. Mata Suling tiba-tiba tenggelam. Setelah dilukai oleh Serigala Bintang Iblis, Suling mengambil lebih banyak tindakan pencegahan, dan bahkan tidak ragu untuk melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan setiap gerakan Serigala Bintang Iblis. Oleh karena itu, ketika Serigala Bintang Iblis menyerang lagi, Suling telah berjaga-jaga untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang Tianhuang, dan ujung pedang yang tajam itu meledak dalam sekejap. Kemudian, Suling menyuntikkan ki gelap ke dalam pedang Tianhuang, dan menyuntikkan sejumlah kekuatan jiwa ke dalamnya. Ketika Serigala Bintang Iblis hendak menggigit Suling, Suling memotong pedang Tianhuang dari tangannya. Pedang Tianhuang begitu tajam sehingga tak tertahankan saat dipotong. Pedang itu langsung memotong dan mengenai kepala Serigala Bintang Iblis. Dengarkan saja, Bang, pedang Tianhuang itu memecahkan kepala Serigala Bintang Iblis. Serigala Bintang Iblis dengan cepat menghindari rasa sakit itu. Rasa sakit yang hebat membuat Serigala Bintang Iblis itu semakin ganas dan ganas. Ia gelisah dan kekuatan internalnya melonjak liar, yang sebanding dengan kekuatan 9 puncak alam Zenwu. Ia memuntahkannya ke arah Suling dalam sekejap dan ingin menghancurkan Suling secara langsung. Adegan ini sangat mengejutkan. Serigala Bintang Iblis memang Warcraft pada tahap akhir dari level pertama. Ia telah menjadi lebih berani dan lebih berani. Bahkan jika ia berdarah di mana-mana, ia belum menyerah. Jika ia digantikan oleh pejuang lain di tahap awal wilayah Zenwu, saya khawatir mereka akan takut untuk mengompol saat ini. Bahkan 9 pejuang berat di wilayah Zenwu tidak berani ceroboh dalam menghadapi Serigala Bintang Iblis. Tetapi Suling, bagaimanapun, tidak terburu-buru. Ia tampak sangat serius dan berdiri di tempat, menatap dingin pada Serigala Bintang Iblis yang dengan panik menggigitnya. Ketika Serigala Bintang Iblis menggigit Suling di depannya, kaki Suling bergerak sedikit, tubuhnya terbuka ke samping, dan pedang panjang di tangannya langsung terpotong. Pedang ini tidak memihak, memotong langsung ke leher Serigala Bintang Iblis. Pada saat itu, kepala Serigala Bintang Iblis langsung terpotong,
dan darah memercik ke seberang sungai. Kepala serigala bintang iblis itu jatuh ke tanah dengan suara, bang, dan bululu, menumpahkan darah dengan gila-gilaan. Kepala serigala bintang iblis yang jatuh ke tanah itu berkedip beberapa kali, tetapi akhirnya menutup matanya. Dengan kekuatan fisik dan kekuatan menyeluruhku saat ini, aku tidak akan pernah mengalahkan seorang prajurit yang memenuhi 9 puncak Zenwu. Hanya seorang prajurit yang mengolah keterampilan tingkat tinggi atau berjalan keluar dari batas kuno yang dapat membuatku takut. Setelah membunuh serigala bintang iblis itu, Su Ling tampak sangat tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Su Ling memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia telah menembus alam Zenwu di ruang itu, dan kekuatannya memang telah meningkat pesat. Segera, Su Ling mengupas perut serigala bintang iblis itu dan mengeluarkan inti sihirnya. Inti sihir itu masih hangat, dengan sedikit darah yang menakutkan. Su Ling hanya ingin memasukkan inti sihir itu ke dalam cincin itu. Tiba-tiba, dia mendengar suara, meong. Kucing hitam itu melompat keluar dari amarah Su Ling dan menelan inti sihir itu. Pada waktu Dayton, momentum kucing hitam yang sebelumnya lesu melonjak, seperti pulih ke puncaknya. Xiao Hei, bagaimana kabarmu sekarang? Sebelumnya, kucing hitam itu menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh Su Ling, yang menyebabkan banyak kerusakan pada kucing hitam itu. Sekarang dia melihat kucing hitam itu tampak hidup dan menyambar inti sihir untuk dimakan. Su Ling sangat senang dan bertanya dengan cepat, kekuatan jiwa pulih 70% sebelumnya. Aku baru saja memakan inti sihir Warcraft kelas 1. Sekarang hampir pulih, hampir mencapai puncaknya. Kucing hitam itu tersenyum dan melompat ke bahu Su Ling dan berkata, "Wah, bagus sekali." Su Ling tersenyum dan sangat senang melihat kucing hitam itu selamat. Ayo cepat kembali ke punggungan Hei Feng. Kakak Wang pasti masih menunggu kita." Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan melihat tubuh serigala bintang iblis di tanah. Kemudian dia bergegas ke punggungan Hei Feng. Setelah mengalami penyergapan serigala bintang iblis, Su Ling menjadi lebih waspada dan hati-hati. Dia melakukan langkah bintang dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia mendengar pertarungan sengit tidak jauh dari punggungan Hei Feng. Su Ling bingung dan tanpa sadar menekan momentumnya. Bahkan napasnya menjadi stabil dan berjalan ke arah pertarungan. Sesaat kemudian, Su Ling terus berjalan maju. Dia melihat 7 seniman bela diri Zenwu tingkat tinggi mengelilingi seorang gadis muda. Dan gadis muda itu, dengan cara yang luar biasa, bertarung dengan 7 orang dengan sengit dan bertarung di sekujur tubuhnya. Rok putih bunganya yang rusak diwarnai merah oleh darah dan menjadi bobrok. Bau darah yang kuat meresap di sekelilingnya. Namun, 3 dari 7 seniman bela diri Zenwu tingkat tinggi dipotong oleh gadis muda dengan pedang biru dan putih di tangannya. Darah meraung dan menjerit di mulutnya. Su Ling berbaring diam di semak-semak. Dia mengenali identitas gadis muda itu pada pandangan pertama. Itu adalah Lu Sueyao yang telah mengikuti ke kedalaman 100.000 gunung. Lu Sueyao terkejut setelah menyaksikan pertempuran Su Ling dengan pria berjubah berdarah itu. Tujuannya dari perjalanan ini adalah untuk mempertajam pikirannya dan lebih meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, dia memberanikan diri ke kedalaman 100.000 gunung. Sepanjang jalan, Lu Sueyao menghindari Warcraft tingkat tinggi itu dan membunuh beberapa Warcraft tingkat rendah. Dia mendapatkan banyak inti sihir. Saat dia masuk lebih dalam ke 100.000 gunung, dia tiba di punggungan Hei Feng. Awalnya dia berencana mengganti inti sihir yang diburunya dengan beberapa kristal misterius, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum dia sempat mengubahnya, dia telah ditatap oleh 7 seniman bela diri Zenwu tingkat tinggi di depannya dan masih terjebak di sini. Lu Sueyao adalah salah satu dari 3 murid Akademi Suci Akademi Danwu. Tidak ada yang meragukan kekuatannya. Bahkan melawan 7 orang kuat tingkat tinggi di alam Zenwu, dia dengan enggan mendukung untuk waktu yang lama dan memotong lengan 3 dari mereka, yang cukup untuk menunjukkan kehebatannya. Sangat disayangkan bahwa Lu Sueyao hanyalah seorang prajurit 6 lapis di wilayah Zenwu, dan dia baru saja menghancurkan wilayah itu dan belum menstabilkan kekuatan 6 lapis wilayah Zenwu. Dalam hal ini, Lu Sueyao bertarung dengan kekuatannya sendiri melawan 7 seniman bela diri yang berada di atasnya. Dia melakukan yang terbaik. Penjahat yang hina dan tidak tahu malu, kamu benar-benar malu menjadi seorang pejuang. Kamu berkhayal untuk mengambil inti sihir dan harta karun ini dariku. Wajah Lu Sueyao dingin dan cantik. Wajahnya tanpa cat putih seputih salju,
putih dan merah. Kulitnya lembut dan dapat dipatahkan dengan pukulan. Sepasang alis dan mata Dan Feng bahkan lebih menarik. Tetapi sekarang dia memiliki beberapa warna kemarahan Yun di wajahnya dan matanya sedingin pisau. Dia menatap ketujuh seniman bela diri itu dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kalian bertujuh ingin membunuhku hari ini, aku harus membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Su Ling berbaring di semak-semak tidak jauh dari sana. Ditutupi oleh semak-semak, Su Ling tidak terekspos. Dia bisa mendengar semua yang dikatakan Lu Sueyao tadi. Aku tidak menyangka bahwa setelah Lu Sueyao dibubarkan oleh Pangeran ke-6, karakternya menjadi kuat. Su Ling menyaksikan Lu Sueyao dikepung oleh 7 petarung Zenwu tingkat tinggi, tetapi dia harus mengatakan bahwa apa yang baru saja dikatakan Lu Sueyao benar-benar membuat Su Ling memandang Lu Sueyao dengan mata baru. 7 petarung tingkat tinggi di wilayah Zenwu mengepung Lu Sueyao dan menatap Lu Sueyao yang berdarah-darah. Ketiga petarung yang lengannya terpotong itu tampak sedih dan menggertakkan gigi mereka ke arah Lu Sueyao. Mereka meraung, "Sialan, Jalang, aku benci kau karena mematahkan lenganku. Hari ini, kau tidak hanya akan mati di sini, tetapi beberapa dari kami harus menanggalkan pakaianmu dan membiarkanmu mati dengan menyedihkan di hutan belantara." Mendengar ini, Lu Sueyao menggertakkan giginya, dan sedikit darah memudar dari sudut mulutnya. Dia baru saja bertarung dengan keras, menghabiskan banyak Xuan Qi, dan tubuhnya terluka. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada saat ini, Lu Sueyao memancarkan beberapa benang keputusasaan di dasar matanya. Di wajahnya yang cantik, dia memancarkan beberapa helai warna dingin dan ganas, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena aku akan mati, aku akan membawamu untuk mati bersama." "Haha, benarkah? Mari kita lihat kemampuanmu. Bisakah kami mati bersamamu?" Di antara 7 prajurit, satu mencapai tingkat 9 puncak Zenwu. Saat ini, dia menatap Lu Sueyao dengan dingin dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, seniman bela diri dengan 9 puncak di alam Zenwu menari-nari liar dengan lengannya, dan Xuan Qi yang ganas menyembur keluar dari lautan Qi dan menghantam pepohonan di sekitarnya. Untuk sesaat, dia berteriak, sosoknya tidak menentu. Dia langsung menembak Lu Sueyao dan berkata dengan marah, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan kami mati bersamamu." Di sela-sela kata-kata, ke-6 pendekar lainnya mengikuti pendekar dari 9 puncak alam Zenwu pada saat yang sama. Lengan mereka menari-nari liar, dan Qi misterius yang sombong menyebar seperti gelombang yang bergelombang, satu lapis demi satu. Mata Lu Sueyao tenggelam, setidaknya dia adalah salah satu dari 3 murid Akademi Suci Akademi Danwu. Dia tidak bisa dibunuh atau dipermalukan. Dalam menghadapi pertempuran gabungan dari 7 pendekar, meskipun hatinya bergetar, dia tidak akan mundur. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan pedang putih panjang di tangannya mengeluarkan suara yang jelas. Pada saat ini, Qi misterius Lu Sueyao mengalir ke pedang panjang itu. Tiba-tiba, pedang panjang itu meledak menjadi momentum pedang yang mengerikan, dan pedang tajam itu melesat ke segala arah, menembaki prajurit yang merupakan puncak ke-9 dari wilayah Zenwu. Di atas alam, Lu Sueyao lebih rendah dari seniman bela diri dengan 9 puncak di alam Zenwu, tetapi untungnya, tingkat keterampilan kultivasi Lu Sueyao tinggi, dan metode tubuh Lu Sueyao juga merupakan metode tubuh teratas, yang membuatnya enggan mematuhinya. Jika dia berubah menjadi 6 puncak biasa lainnya di alam Zenwu, dia akan dikalahkan saat ini. Kamu hanya punya 1 orang. Bahkan jika keterampilanmu kuat dan metode tubuhmu luar biasa, kamu akan tetap mati hari ini. Melihat ilmu pedang Lu Sueyao yang kuat, prajurit di puncak 9 puncak wilayah Zenwu sangat ingin mendapatkan ilmu pedang Lu Sueyao. Dia berteriak, dan Qi gelap di tubuhnya keluar dengan keras. Qi gelap yang kuat saling terkait dan menghantam Lu Sueyao dengan keras. 6 seniman bela diri lainnya bersorak keras dan semuanya menggunakan cara yang mendominasi untuk menghancurkan Lu Sueyao. Telapak tangan gunung terbelah. Tinju awan yang patah. Petik 2, mati. Hampir di saat yang bersamaan, ke-7 pendekar itu menghantam Lu Sueyao dengan cara mereka yang paling kuat bahkan jika Lu Sueyao memiliki keterampilan tingkat tinggi. Sulit untuk melawan 7 seni bela diri saat ini, belum lagi kultivasi 7 seni bela diri berada di atasnya. Untuk sesaat, Lu Sueyao terbang keluar, meludahkan darah di mulutnya, dan pedang panjang di tangannya terlepas dari tangannya dan menusuk ke tanah. Lu Sueyao terus meludahkan darah di mulutnya.
Wajahnya pucat. Baru saja, 7 seniman bela diri Zenwu tingkat tinggi telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Saat ini, dia telah menderita kerugian besar dan tidak dapat bertarung lagi. Namun, matanya tegas dan penuh dengan warna yang tidak diinginkan. Benar-benar tidak banyak orang yang dapat memiliki cara sepertimu. Pada saat ini, seniman bela diri dari 9 puncak wilayah Zenwu menyeringai sebentar. Matanya penuh dengan kecabulan. Dia menyeka beberapa warna ganas di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan harta, keterampilan, dan inti sihirmu. Aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Lu Sueyao tampak sangat serius dan menyedihkan. Pada saat itu, dia menatap dingin ke arah seniman bela diri di 9 puncak alam Zenwu dan berkata dengan suara yang dalam, baiklah, tetapi aku hanya mengajarkanmu keterampilan itu. Dengarkan aku akan mengajarkanmu rumus keterampilan itu sekarang. Baiklah, aku yakin kamu tidak bisa melakukan trik apapun. Prajurit di puncak 9 puncak wilayah Zenwu tiba-tiba mendengus dingin dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Pada saat itu, Lu Sueyao terluka parah dan sedang menunggu kematian. Dia tidak khawatir tentang badai apa yang bisa ditimbulkan Lu Sueyao. Oleh karena itu, seniman bela diri dari 9 puncak Zenwu langsung mendekatkan telinganya ke Lu Sueyao dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, ceritakan keterampilan dan rumus itu. Aku berjanji akan meninggalkanmu mayat utuh dan tidak akan membiarkanmu mengekspos mayatmu di hutan belantara. Namun, pada saat ini, mata Lu Sueyao tiba-tiba menjadi merah. Dia langsung membuka mulutnya dan menggigit telinga prajurit itu. Bang! Suara air mata yang tajam terdengar. Telinga prajurit itu langsung dirobek oleh Lu Sueyao. Mulut Lu Sueyao penuh darah dan meludahkan telinganya. Dia tertawa beberapa kali dan berteriak pada seniman bela diri yang digigit telinganya. Aku berkata, bahkan jika kamu membiarkanku mati, aku harus membiarkanmu membayar harga yang menyakitkan. Telinganya digigit keluar dari udara tipis, dan rasa sakit prajurit itu sepenuhnya bisa dibayangkan. Pada saat itu, dia berteriak seperti membunuh babi, yang sangat menyedihkan. Dia menatap Lu Sueyao, yang tertawa liar, dan meraung, sialan, dasar jalang, sialan, aku ingin kamu mati. Aku ingin kamu mati. Yu Luo, prajurit dari 9 puncak wilayah Zenwu, langsung mengangkat telapak tangan kanannya dan memukul wajah kiri Sueyao. Lu Sueyao menggigil. Dia tahu dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Tetapi meskipun dia meninggal, dia tidak akan mengakui kekalahan kepada orang-orang tercela ini. Dia memejamkan mata dan membayangkan adegan dirinya ditampar dan dibunuh di hutan belantara. Namun, ketika Lu Sueyao membayangkan semua ini, sebuah lengan yang kuat langsung mencengkeram telapak tangan kanan seniman bela diri itu dari udara tipis. Lu Sueyao perlahan membuka matanya dan melihat dengan jelas anak laki-laki di depannya yang membantunya menangkis tamparannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun dan merasa seperti sedang kesurupan, bahkan bingung. Mengapa dia, Lu Sueyao tidak pernah menyangka bahwa pria itu adalah pria yang menyelamatkannya di saat kritis tadi. Suling tahu apa yang dipikirkan Lu Sueyao saat itu. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, aku kebetulan lewat sini. Tentu saja, Lu Sueyao tidak percaya omong kosong Suling. Siapa yang kebetulan lewat sini dan melihat bahwa dia hampir terbunuh, jadi dia kebetulan menyelamatkannya. Pada saat ini, Lu Sueyao benar-benar memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Karena dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Suling tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Atau mengapa Suling menyelamatkannya. Namun, sesaat kemudian, Lu Sueyao tiba-tiba bereaksi dan berteriak kepada Suling, cepatlah, kau berada di wilayah Yuanwu, bukan lawan mereka. Aku telah melangkah ke Zenwu. Suling tersenyum pahit dan berkata, aku berada di tahap awal wilayah Zenwu. Kekuatanku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Haha, konyol sekali di awal wilayah Zenwu. Konyol sekali. Para semut penghisap darah di awal wilayah Zenwu berani belajar dari para pahlawan lain untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Seniman bela diri dari 9 puncak wilayah Zenwu itu tidak dapat menahan tawa. Ia tiba-tiba melepaskan diri dari tangan kanan Suling, menyeka beberapa warna ganas di wajahnya, dan berteriak dengan marah, jika kau berani menonjol, itu sama saja dengan mencari kematian. Hati Lu Sueyao setengah dingin. Penampilan Suling di ibu kota kekaisaran sungguh menakjubkan,
tetapi ia bertarung dengan seniman bela diri di tingkat yang sama. Sekarang, Su Ling baru saja memasuki wilayah Zhenwu. Dia ingin menantang 9 puncak alam Zhenwu. Itu sama saja dengan kematian. Su Ling, cepatlah. Lu Sueyao tidak ingin berutang budi pada Su Ling, apalagi mati, dan berteriak. Aku hanya ingin pergi sekarang. Sudah terlambat. Bunuh dia untukku. Seniman bela diri dari 9 puncak wilayah Zhenwu meraung. Setelah mendengar raungannya, 28 prajurit berat wilayah Zhenwu di belakangnya langsung menggunakan cara mereka dan memukul Su Ling dengan keras. He Qiqiang begitu kuat sehingga udara gelap yang ganas meledak dalam sekejap, dan bahkan udara itu mengeluarkan suara ledakan. Mereka melambaikan tangan dan berlari dengan panik ke arah Su Ling. Lu Sueyao sangat menyadari kekuatan 8 prajurit kuat di wilayah Zhenwu. Matanya tampak putus asa. Su Ling harus mati dengan cara seperti itu. Pada saat ini, dia bahkan tidak berani membuka matanya, karena dia tidak tega melihat Su Ling terbunuh. Pergilah, teriak Lu Sueyao dengan suara sedih. Namun, Su Ling tidak tergerak olehnya. Selalu ada senyum tipis di wajahnya. 8 seniman bela diri di alam seni bela diri murni tidak berlatih seni bela diri tingkat surga atau menyempurnakan kekuatan fisik. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengannya? Menghadapi 8 pejuang berat di wilayah Zhenwu yang terus melambaikan tangan mereka, Su Ling juga melambaikan tangannya dan menghantamkannya ke arah kedua pejuang itu. Su Ling, melihat niat Su Ling untuk melawan 28 pejuang berat di wilayah Zhenwu, Lu Sueyao putus asa. Dia bisa membayangkan Su Ling terbunuh. Su Ling tidak takut dan berteriak. Ki gelap di tubuhnya melonjak liar. Setelah dia memasuki alam Zhenwu, Suan Qi-nya menjadi lebih kuat dan mendominasi. Dia secara langsung menahan pemboman 28 pejuang berat di alam Zhenwu dengan kekuatan fisiknya sendiri. Boom! Suara keras terdengar, dan energi misterius itu saling bertabrakan. Dalam waktu singkat, angin kencang bergulung-gulung, dan sisa energi misterius itu menyebar ke 4 gelombang. Pemandangan itu mengerikan dan mengerikan. Namun, yang mengejutkan seniman bela diri lainnya dan Lu Sueyao adalah bahwa Su Ling tidak langsung terbunuh di bawah pemboman 2 seniman bela diri kelas 8 di wilayah Zhenwu. Sebaliknya, dia agresif dan tidak kalah dalam pertempuran. Dia bahkan mendorong 2 seniman bela diri kelas 8 di wilayah Zhenwu mundur beberapa meter. Ini, bagaimana mungkin? Lu Sueyao menatap lurus, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia merasa sangat tidak percaya dan berkata dengan heran, bagaimana dia bisa begitu kuat? Su Ling berdiri di tempat dan berdiri diam. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat, dia mengguncang 28 prajurit di wilayah Zhenwu. Itu sangat mengerikan. Dibandingkan dengan keterkejutan di hati Lu Sueyao saat ini, 28 seniman bela diri di negara bagian Zhenwu bahkan lebih linglung dan gemetar. Mereka tidak percaya bahwa, bahkan seorang prajurit di tahap awal wilayah Zhenwu tidak dapat dibunuh. Keluarkan semua kekuatanmu dan pastikan untuk membunuhnya. 28 prajurit berat di wilayah Zhenwu terprovokasi oleh harga diri mereka. Suan Qi di tubuh mereka menjadi ganas untuk waktu yang lama, dan menyerang Su Ling dengan gila. Mereka sangat sombong. Su Ling tersenyum tipis, pupil matanya sedikit mengerut, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo berperang. Ini adalah pertempuran pertama Su Ling dengan seorang prajurit setelah menerobos wilayah Zhenwu. Sebelumnya, meskipun Su Ling membunuh serigala bintang iblis, yang sebanding dengan 9 puncak Zhenwu, Anda harus tahu bahwa serigala bintang iblis hanyalah Warcraft tingkat rendah. Bahkan pikiran dan kebijaksanaannya belum sepenuhnya matang dan tidak dapat dibandingkan dengan prajurit manusia. Oleh karena itu, meskipun Su Ling dapat membunuh Warcraft yang sebanding dengan 9 prajurit puncak di Zhenwu, dia masih tidak berani meremehkan 2 prajurit puncak 8 di Zhenwu saat ini. Momentum kedua prajurit ini memang lebih kuat dari serigala bintang iblis. Mati, tepat ketika Su Ling sedang mempertimbangkan masalah ini, tepuk tangan meriah datang dari waktu ke waktu. Segera setelah itu, 28 pejuang berat di wilayah Zhenwu meraung liar, menunjukkan jejak telapak tangan mereka yang mendominasi, dan memukul Su Ling dengan ganas dan licik. Mata Su Ling tenggelam dan berkata dengan keras, ayo. Segera, telapak tangan Su Ling bergetar, dan dia juga mengenai jejak telapak tangan, dan menamparkan 28 pejuang berat di alam Zhenwu dengan keras. Boom! Suara keras. Di bawah upaya bersama dari 28 pejuang berat di wilayah Zhenwu, Su Ling terkejut dan mundur. Tahap awal Zhenwu adalah tahap awal Zhenwu.
Kamu tidak patuh ketika negara ditekan. Matilah untukku. Jejak telapak tangan 28 pejuang berat di wilayah Zhenwu dimainkan berulang kali. Mereka sangat kejam dan licik. Mereka jelas-jelas menyerang Su Ling dan ingin langsung membunuh Su Ling. Lu Sueyao tetap di dekatnya dan menyaksikan Su Ling. Dengan kultivasi alam Zhenwu di tahap awal, dia secara paksa menahan serangan dua petarung berat 8 alam Zhenwu. Dia terkejut di dalam hatinya. Saat ini, Lu Sueyao menatap Su Ling. Pemuda yang telah didemobilisasi olehnya telah menjadi begitu kuat hanya dalam waktu 6 bulan, tampaknya dia juga malu pada dirinya sendiri. Su Ling, hati-hati. Melihat dua petarung kelas berat 8 di wilayah Zhenwu berulang kali meniupkan telapak tangan mereka, Lu Sueyao gemetar. Dia khawatir Su Ling akan terbunuh, jadi dia segera mengingatkannya. Namun, Su Ling tersenyum tipis, melirik Lu Sueyao, lalu berkata, kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Saat kata-kata itu jatuh, tubuh Su Ling gemetar. Di lautan Qi, Xuan Qi menjadi gila dan gelisah, menjadi sangat ganas, menyembur keluar dari tubuh Su Ling. Pada saat ini, Xuan Qi yang agung mengalir keluar dari tubuh Su Ling seperti gelombang yang bergelombang. 10.000 pedang milik sekte. Setelah itu, Su Ling diam-diam melafalkan formula pedang. Qi misterius yang menyembur dari tubuhnya memadatkan momentum pedang yang tajam dan mendominasi di sekitar tubuhnya. Momentum pedang ini tampak tak terkalahkan dan berenang di sekitar tubuh Su Ling. Melihat teknik pedang Su Ling, dua petarung kelas berat 8 di Zhenwu mengubah wajah mereka. Mereka tidak bisa menahan napas. Mereka meremehkan cara Su Ling, tetapi hanya mengira bahwa Su Ling hanyalah seorang pendekar di tahap awal Zhenwu, tetapi siapa yang mengira Su Ling adalah seorang pendekar pedang. Tetapi sekarang dalam situasi ini, 28 petarung kuat di wilayah Zhenwu telah menggunakan cara tertinggi mereka, jadi tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Keduanya tanpa sadar saling memandang, dengan kejam, dan dengan marah berkata, mati untukku. Su Ling mencibir, tubuhnya dikelilingi oleh momentum pedang. Melihat telapak tangan 28 petarung berat di Zhenwu jatuh berulang kali, dia hampir tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan pedang Tianhuang dari ring. Dia hanya mendengar suara, kiang. Suara pedang yang jelas bergetar di sekitar, diikuti oleh momentum pedang yang kuat, menusuk 28 petarung berat di Zhenwu seperti bilah yang tak terkalahkan. Adegan ini begitu luar biasa sehingga Lu Sueyao tercengang. Dia hampir lupa bahwa Su Ling adalah seorang pendekar pedang dan berlatih ilmu pedang. Raungan, momentum pedang dan jejak telapak tangan bertabrakan dengan panik, dan ledakan mengerikan terdengar, diikuti oleh jeritan sedih. Semua orang terkejut dan terkejut. Prajurit yang berada di puncak 9 tingkat wilayah Zhenwu bahkan lebih marah, dan matanya merah karena darah, karena dia melihat 2 tingkat 8 wilayah Zhenwu dengan matanya sendiri. Mereka ditusuk di dadanya oleh semut dan tikus seperti Su Ling dengan pedang panjang. Darah menyembur keluar dan vitalitasnya pun hilang. Dengan kata lain, 2 prajurit 8 wilayah Zhenwu dikalahkan di tangan Su Ling. Siapapun dapat membayangkan bahwa pertempuran ini akan berakhir seperti ini. Lu Sueyao menatap kosong ke arah anak laki-laki yang berdiri di depannya dan membantunya menghentikan pengejaran. Dia merasa sedikit aneh. Su Ling, yang dulunya seperti sampah, telah menjadi kesayangan surga, dan kekuatannya jauh di atasnya. Pada saat itu, Lu Sueyao tiba-tiba merasa bahwa dirinya benar-benar lucu. Anak laki-laki yang selama ini dipandang rendah olehnya kini naik ke atas kepalanya, yang membuatnya dipandang rendah. Su Ling tidak merasakan kegembiraan apapun ketika ia membunuh 2 orang pendekar tingkat 8 di wilayah Zhenwu. Bagaimanapun, pendekar tingkat 8 di wilayah Zhenwu benar-benar tidak berarti di hadapannya. Pendekar yang benar-benar ia pedulikan adalah pendekar tingkat 9 di wilayah Zhenwu. Pedang panjang Su Ling ringan dan tajam, menunjuk langsung ke arah pendekar di puncak 9 puncak alam Zhenwu, dan berkata dengan acuh tak acuh, sayang sekali mereka tidak membunuhku. Selanjutnya, giliranmu. Kalimat ini hanya membuat pendekar yang berada di puncak 9 tingkat alam Zhenwu bereaksi. Matanya sangat sedih. Ia tahu kekuatan 2 tingkat alam Zhenwu. Keduanya bergandengan tangan, dan bahkan ia tidak sebanding. Dengan kata lain, pemuda di tahap awal wilayah Zhenwu benar-benar lebih unggul darinya. Memikirkan hal ini, prajurit di puncak 9 tingkat wilayah Zhenwu terbangun dalam sekejap. Dia tanpa sadar melirik 28 tingkat wilayah Zhenwu yang jatuh dalam genangan darah dan berkata dengan suara kejam, aku tidak ingin mati secepat ini.
Katanya, prajurit di puncak 9 tingkat wilayah Zhenwu keluar langsung, secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia datang ke Lu Sueyao. Lu Sueyao bahkan tidak bereaksi. Dia langsung dicengkeram oleh prajurit di puncak 9 puncak Zhenwu. Dia seperti mati lemas. Seluruh orang itu kesakitan, wajah dan matanya merah, dan matanya penuh darah. Su Ling linglung oleh pemandangan yang tiba-tiba itu. Nima, tidak tahu malu mengancam akan menculik jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Su Ling tersenyum tak berdaya dan menatap pendekar di puncak ke-9 alam Zhenwu itu, berkata, kamu adalah pendekar di puncak ke-9 alam Zhenwu, dan ada beberapa pendekar di belakangmu dengan kekuatan yang bagus. Apakah kamu tidak berencana untuk melawan lagi? Apakah tidak tahu malu untuk langsung menculik ancaman itu? Tidak tahu malu, haha, ini adalah Gunung Heifeng. Hidup di sini adalah hukum. Rimba, mengapa harus tidak tahu malu? Seniman bela diri dari puncak ke-9 alam Zhenwu itu tidak dapat menahan tawa. Matanya menatap Su Ling dengan jijik. Dia berkata dengan suara yang kejam, sekarang, berlututlah segera, atau aku akan membunuhnya. Berlutut, mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan berkata dengan heran, kau tidak benar-benar berpikir kau bisa mengancamku dengannya. Hah, mendengar ini, seniman bela diri dari 9 puncak wilayah Zhenwu tertegun sejenak dan berkata dengan suara kejam, karena dia tidak bisa mengancammu, aku akan membunuhnya secara langsung. Ketika kata-kata itu jatuh, prajurit itu meningkatkan kekuatannya, dan suara retakan tulang yang terputus-putus mulai terdengar. Tenggorokan Lu Sueyao dikunci oleh prajurit Zhao Xiong di wilayah Zhenwu. Dia berjuang, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Saat ini, dia bahkan tidak bisa bernapas. Wajahnya merah, dan matanya penuh darah, yang sangat menyakitkan. Jangan, aku kalah. Su Ling dengan cepat berteriak, kau lepaskan dia dan aku akan menjadi sanderamu. Hehe, apa kau pikir aku bodoh? Meskipun kau hanya memiliki kekuatan di tahap awal Zhenwu, kau berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Aku bisa menaklukkannya, tapi aku mungkin tidak bisa menaklukkanmu. Jika kau disandera, kau seharusnya bisa membebaskan diri dengan mudah. Seniman bela diri dari 9 puncak Zhenwu teritori tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Matanya penuh dengan warna yang tajam, menatap Su Ling, dan berkata dengan suara yang dalam, kecuali jika kau mematahkan lenganmu, aku bisa menyetujui permintaanmu. Kau bisa mengatakannya jika kau mematahkan lenganmu. Su Ling Leng mendengus. Di depannya, seniman bela diri di 9 puncak Zhenwu teritori sebenarnya ingin dia mematahkan lengannya. Tidak mungkin, oke, kau tahu, dengan kondisi kultivasi Su Ling saat ini, begitu dia mematahkan lengannya, dia tidak hanya akan mati, tetapi juga Lu Sueyao tidak akan hidup. Kalau begitu, kau hanya bisa mengambil tubuhnya. Prajurit di puncak 9 puncak Zhenwu teritori tiba-tiba mendengus dingin. Kekuatannya semakin kuat dan kuat. Lu Sueyao sangat kesakitan dan bahkan tidak bisa berbicara. Dia mulai memuntahkan darah dari mulutnya. Oke, kau menang. Aku akan mematahkan lenganku. Kau lepaskan dia. Su Ling merasakan sakit di hatinya. Bagaimanapun, Lu Sueyao adalah mantan tunangannya. Bahkan jika Su Ling tidak ingin berbicara dengan Lu Sueyao lagi, mereka tidak dapat memutuskan hubungan satu sama lain seperti mereka terlibat. Terutama kemudian, Su Ling membuat marah Pangeran ke-6 dengan identitas, dan Wu Chen, yang secara langsung menyebabkan putusnya hubungan antara Lu Sueyao dan Pangeran ke-6. Terlebih lagi, Lu Sueyao sekarang diusir oleh keluarga Lu. Dapat dikatakan bahwa semua hal ini tidak dapat dipisahkan dari Su Ling. Oleh karena itu, Su Ling tidak tega membiarkannya melihat Lu Sueyao terbunuh dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang mendalam antara Lu Sueyao dan dia. Haha, oke, ambil pisau dan patahkan lengannya, dan aku akan mengampuni nyawanya. Prajurit di 9 puncak wilayah Zhenwu tertawa terbahak-bahak. Dia yakin bahwa selama Su Ling mematahkan lengannya, Su Ling pasti bukan lawannya. Pada saat itu, bukan hanya Su Ling yang akan terbunuh, tetapi juga Lu Sueyao tidak bisa pergi hidup-hidup. Saat memikirkan hal ini, seniman bela diri dengan 9 puncak di wilayah Zhenwu tidak bisa menahan senyum sinis di sudut mulutnya. Setelah dia membunuh Su Ling dan Lu Sueyao, dia bisa mendapatkan semua harta mereka. Pada saat itu, kultivasi alamnya pasti akan meningkat dan bahkan mencapai wilayah Tianwu. Su Ling tersenyum tak berdaya. Tangan kanannya mengangkat pedang Tianhuang. Melihatnya, dia tampaknya
benar-benar ingin memotong salah satu lengannya. Lu Sueyao tercekik di lehernya. Dia tidak bisa bernapas. Wajahnya merah dan ekspresinya sangat jelek. Matanya yang indah penuh dengan darah. Dia hanya bisa berjuang tanpa daya. Dia menatap Suling dengan sedikit kebencian, seolah-olah dia berkata kepada Suling, tinggalkan aku sendiri dan pergilah dengan cepat. Namun, Suling tampaknya tidak melihat ekspresi Lu Sueyao. Dia mengangkat pedang Tianhuang di tangannya dan memotongnya langsung ke lengan kirinya. Seniman bela diri dengan 9 puncak alam Zenwu itu senang karena semua ini berkembang ke arah yang diinginkannya. Begitu lengan Suling dipotong, dia langsung menembak dan membunuh Suling. Memotong kepala anjing Suling dan membiarkan Suling mati di hutan belantara. Pedang Suling memotong lebih cepat dan lebih cepat. Pedang itu akan memotong lengan kirinya. Namun, pada saat itu, hampir bersamaan, kilap hitam langsung menembus jantung prajurit 9 puncak di alam Zenwu. Selanjutnya, seekor kucing hitam yang dicat menggigit jantung yang berdetak di mulutnya. Jantung itu berdetak kencang, tetapi secara bertahap kehilangan vitalitasnya karena meninggalkan tubuh. Prajurit dengan 9 puncak alam Zenwu tidak pernah bermimpi bahwa jantungnya diambil dari hatinya oleh seekor kucing. Dalam seluruh proses itu, dia tidak hanya tidak menyadarinya, tetapi bahkan mengatakan bahwa dia bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Mati, kucing hitam yang dicat itu adalah kucing hitam. Tidak diragukan lagi, ia melemparkan jantung di mulutnya langsung ke tanah, dan cakar kucing itu menghancurkan jantung merah tua itu. Puff! Pada saat hatinya hancur dan retak, prajurit di 9 puncak wilayah Zenwu memuntahkan darah dari mulutnya dan matanya penuh dengan keputusasaan. Ia jatuh ke tanah dan langsung mati. Ternyata sebelumnya, Suling berjanji untuk memotong satu lengan untuk menggantikan Lu Sueyao karena ia telah berdiskusi dengan kucing hitam itu. Kucing hitam itu terkejut dan langsung membunuh prajurit di 9 puncak wilayah Zenwu, dan kemudian menyelamatkan Lu Sueyao. Untungnya, semua ini berjalan dengan baik seperti yang diharapkan Suling. Lu Sueyao menyaksikan Suling dan kucing hitam bekerja sama untuk membunuh prajurit di puncak 9 puncak wilayah Zenwu. Seluruh orang itu bahkan lebih terkejut. Saat ini, dia menatap dengan wajah kosong. Dia tanpa sadar memfokuskan matanya pada kucing hitam itu dan berkata dengan heran, ada apa dengan kucing ini? Kucing peliharaanku adalah Warcraft. Suling tersenyum dan menjelaskan dengan samar. Suling tentu saja tidak akan memberitahu Lu Sueyao asal-usul kucing hitam itu yang sebenarnya. Bagaimanapun, kucing hitam itu adalah kaisar iblis sebelumnya. Dengan identitas ini saja, apalagi apakah Lu Sueyao percaya atau tidak, tetapi selama berita itu keluar, akan ada banyak kekuatan besar yang mengincar kucing hitam itu. Saya khawatir itu tidak cukup untuk melindungi diri sendiri dengan kondisi kultivasi kucing hitam saat ini. Bagaimanapun, kucing hitam saat ini baru saja memasuki wilayah Tianwu, dan kekuatannya belum stabil. Untuk kucing peliharaan Suling, kucing hitam itu tidak menolak. Bagaimanapun, ia memiliki persahabatan seumur hidup dengan Suling. Ia sepenuhnya percaya pada Suling. Apa yang akan kau lakukan dengan yang lainnya? Mata Lu Sueyao tampak muram, menatap para pejuang Zenwu lainnya yang belum terbunuh, dan bertanya kepada Suling. Karena semua orang telah terbunuh, aku tidak akan berpura-pura menjadi orang baik. Semua nyawa mereka harus tetap ada. Mata Suling tiba-tiba menjadi dingin dan berkata dengan suara yang dalam, lagi pula, aku akan pergi ke Gunung Heifeng untuk merampok beberapa harta karun nanti. Jika mereka meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku yakin mereka tidak akan memberitahu berita itu. Baiklah, bagus. Lu Sueyao mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Suling dalam-dalam. Memang, ada celah besar antara Suling di depannya dan Suling yang pernah dilihatnya. Di hadapan Suling, dia tenang dan penuh perhatian. Dia bahkan lebih seperti menyekop rumput dan akar untuk mengobati musuh. Dia sama sekali tidak terlihat seperti remaja. Sebaliknya, Suling memberinya rasa pengalaman. Tidak peduli dari sudut pandang atau kedalaman analisis masalah, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh remaja biasa. Ya, Suling tahu bahwa Lu Sueyao berada di bawah kendali para seniman bela diri ini, tetapi dia telah banyak menderita. Oleh karena itu, Suling langsung membunuh para seniman bela diri itu. Para seniman bela diri itu dibunuh oleh Suling bahkan tanpa melawan. Melihat mayat-mayat di tempat ini,
Suling mengeluarkan bendera Baigui dari lengannya dan menutupi mayat-mayat itu di bawah bendera Baigui. Setelah mendengarkan Zila beberapa saat, mayat-mayat itu tiba-tiba berubah menjadi tulang putih. Suling mengambil kembali bendera Baigui dan menjatuhkan pil dari bendera Baigui. Suling menyerahkan pil itu kepada Lu Sueyao dan berkata langsung, "Pil ini untukmu. Ini dapat menyehatkan jiwamu dan membuatmu pulih lebih cepat." "Apakah itu bendera?" "Bendera 100 hantu." Lu Sueyao sekilas menyadari bahwa bendera yang diambil Suling adalah harta karun dan bendera 100 hantu yang pernah dimiliki oleh orang-orang dari sekte hantu mayat. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Bukankah bendera ini ada di tangan guru hati hantu? Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu?" Ceritanya panjang. Master Ghost Heart sudah meninggal sekarang, dan 2 dari 3 hantu dari sekte Course Ghost akan tumbang. Semua ini ada hubungannya denganku. Suling tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan singkat. "Apa?" Mendengar ucapan itu, Lu Sueyao terkejut. Bagaimanapun, dia berlatih di perguruan tinggi Danwu. Dia tidak asing dengan Master Ghost Heart dari sekte Course Ghost. Selain itu, Master Ghost Heart adalah alkemis kelas 6. Bahkan jika dia ditempatkan di perguruan tinggi Danwu, dia setidaknya harus menjadi alkemis setingkat wakil presiden, dan kekuatannya sangat bagus. Dikatakan bahwa untuk memastikan keselamatan Master Ghost Heart, sekte Course Ghost langsung mengirim salah satu dari 3 jenderal hantu kapak raksasa, untuk melindungi Master Ghost Heart. Tetapi sekarang, Suling benar-benar mengatakan bahwa 2 dari 3 jenderal hantu telah meninggal, dan bahkan Master Ghost Heart telah terbunuh, yang luar biasa. Anda tahu, kekuatan 3 jenderal hantu itu sangat mengerikan. Meskipun jenderal hantu kapak raksasa adalah yang terlemah dari 3 jenderal hantu, ia juga memiliki kekuatan setinggi langit, yang sangat mengerikan. Di Kekaisaran Lanxing ini, siapa yang bisa membunuh 3 jenderal hantu? Suling. Namun, kematian 2 dari 3 jenderal hantu, seorang prajurit di tahap awal wilayah Zhenwu, ada hubungannya dengan dia. Apakah itu mungkin? Lu Sueyao, dia tidak bisa mempercayainya. Saat ini, dia menatap Suling dan berkata dengan heran, "Bagaimana kamu bisa terlibat dengan klan hantu mayat?" "Tidak terlibat, itu hubungan yang bermusuhan. Aku tidak bisa menyingkirkan kematian Jenderal Hantu Kapak dan Jenderal Hantu Bajue. Kali ini di 100.000 gunung, seseorang dari sekte hantu mayat akan datang untuk membunuhku." Suling tampak serius dan menjelaskan dengan sederhana, "Kamu telah diselamatkan sekarang. Sebaiknya kamu segera meninggalkan punggungan Heifeng. Tidak pantas bagimu untuk tinggal di sini." Mendengar apa yang dikatakan Suling, Lu Sueyao tertegun dan menatap Suling untuk waktu yang lama. Sampai sekarang, dia benar-benar mengerti bahwa ada celah tertentu antara dirinya dan Suling. Namun, celah ini adalah bahwa dia jauh lebih rendah daripada Suling. Ya, sekarang Suling, dengan kekuatan di tahap awal wilayah Zhenwu, dapat menghancurkan 8 prajurit di wilayah Zhenwu. Dan di sampingnya, ada kucing peliharaan yang mengerikan. Dalam hal ini, bagaimana Lu Sueyao bisa dibandingkan dengan Suling? Bahkan kekuatan Lu Sueyao tidak sebagus kucing peliharaan Suling. Lu Sueyao menghela nafas dengan emosi. "Kau tahu, pria di depannya adalah seorang remaja yang dulunya dia benci, tetapi sekarang dia adalah sosok yang dia benci." Lu Sueyao tersedak karena celah yang sangat besar ini. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. "Yah, kau benar. Dengan kekuatanku, aku seharusnya tidak memasuki punggungan Heifeng." Lu Sueyao tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan obat berharga dari tangannya dan langsung memasukkannya ke dalam botol. Setelah beberapa saat, momentumnya pulih banyak, dan bahkan lukanya pun sedikit lebih baik. Dia berkata langsung kepada Suling, "Kalau begitu aku akan pergi dari sini dulu." "Baiklah." Suling mengangguk dan menatap Lu Sueyao dalam-dalam. Dia baru saja menyelamatkan Lu Sueyao karena Lu Sueyao sedang dalam situasi kritis. Jika tidak, Suling tidak akan menyelamatkan Lu Sueyao sama sekali. Lu Sueyao tersenyum pahit. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa jika dia tidak datang ke pintu untuk membatalkan pernikahannya, remaja di depannya mungkin adalah tunangannya. Tapi sekarang, anak laki-laki itu dan dia adalah orang asing. Pada saat ini, Lu Sueyao mengambil inisiatif untuk berbalik. Pakaiannya compang camping dan compang camping. Dia bahkan memperlihatkan kulitnya yang seputih salju di beberapa tempat. Pertarungan tadi benar-benar menyakitinya. Bahkan dengan pil yang dibuat oleh bendera Baigui,
jiwa Lu Sueyao pulih sedikit setelah memakannya, tetapi luka di kulitnya tidak sepenuhnya pulih dan kemungkinan akan meninggalkan bekas luka. Kalau begitu aku akan pergi. Lu Sueyao berkata, dan kemudian dia berjalan ke arah yang berlawanan menuju punggungan Hei Feng. Su Ling terdiam. Dia hanya berdiri di tempatnya dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Saat berikutnya, Lu Sueyao tiba-tiba berhenti, berbalik, menatap sosok Su Ling dan bertanya, Su Ling, aku ingin bertanya padamu. Baiklah, kamu bertanya. Su Ling tampak tenang dan dengan tenang menatap Lu Sueyao untuk waktu yang lama. Namun, di detik berikutnya, sebelum Lu Sueyao dapat berbicara, Su Ling berkata langsung, kita adalah teman biasa, dan kita hanya bisa menjadi teman di masa depan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Lu Sueyao terdiam untuk waktu yang lama. Segera, dia memasang beberapa senyum pahit di wajahnya. Ya, terkadang, begitu kamu merindukannya, kamu hanya bisa menjadi teman atau bahkan orang asing. Lu Sueyao tidak ragu. Jika bukan karena bahaya yang dihadapinya hari ini, aku khawatir tidak akan ada persimpangan antara dia dan Su Ling. Hal yang emosional seperti ini, dulu mudah didapat, tetapi kemudian menjadi terlalu tinggi untuk didaki. Dulu dibenci, lalu berubah menjadi rindu siang dan malam. Lu Sueyao terkadang bertanya-tanya apakah takdir sengaja menggodanya. Su Ling jelas bukan pemborosan, tetapi dia memiliki nama pemborosan. Su Ling jelas bukan pesolek, tetapi dia memiliki nama pesolek. Untuk sementara waktu, Lu Sueyao tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Hari ini, meskipun Rana Su Ling tidak sebaik dia, kekuatannya jauh di atasnya. Lu Sueyao pernah mengklaim sebagai bakat teratas, tetapi sekarang dibandingkan dengan Su Ling, apa yang disebut namanya sebagai jenius telah menjadi sangat kasar. Lucu, itu benar-benar lucu. Yah, mulai sekarang, hanya teman. Lu Sueyao mengangguk dan tersenyum pahit. Dalam hatinya, dia kecewa. Karena Su Ling, dia kehilangan terlalu banyak, tetapi dia juga mendapatkan banyak. Misalnya, dia belajar untuk tidak mendengarkan prasangka dan melihat wajah asli dari keenam pangeran. Pada saat yang sama, saya juga tahu bahwa kebahagiaannya hanyalah lelucon di depan apa yang disebut kepentingan keluarga. Suasana hatinya saat ini sangat rumit, sedih dan lelah. Dia hanya ingin mencari tempat untuk tidur nyenyak, lalu menunggu sampai besok, seolah-olah semua ini tidak terjadi, dan kemudian memulai hidup baru. Setidaknya dia juga seorang alkemis dengan 4 tingkat kekuatan jiwa. Dia memiliki 6 tingkat kultivasi di alam Zhenwu, dan dia juga termasuk yang terbaik dalam daftar pertempuran Zhenwu. Jika tidak dibandingkan dengan Su Ling, dia masih merupakan jenis bakat teratas yang membuat orang lain iri. Sueyao, aku harap kamu bisa menjadi dirimu sendiri di masa depan dan mengejar kebahagiaan yang hanya milikmu, bukan kebahagiaan yang menjadi milikmu di mata orang lain. Su Ling tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Seharusnya tidak ada hubungan apapun antara dia dan Lu Sueyao. Bagaimanapun, dia sudah memiliki seorang wanita yang sangat dicintainya, dan tidak baik untuk terjerat dengan mantan tunangannya. Namun, menurutnya, karena dia sudah bertunangan, itu adalah takdir. Oleh karena itu, Su Ling tidak ingin melihat Lu Sueyao memanjakan dirinya sendiri, apalagi kehilangan dirinya dalam mengejar apa yang disebut kekuasaan, kekayaan, dan bahkan uang yang tidak realistis, dan kemudian menikah dengan pangeran ke-6 yang tidak suka atau bahkan tidak suka sama sekali. Mendengar nasihat baik Su Ling, Lu Sueyao tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Air mata berbinar di matanya yang indah. Ya, apa yang baru saja dikatakan Su Ling menyentuh hatinya yang lemah dan membuatnya merasa sedikit sulit untuk menjadi dirinya sendiri. Emosi kompleks dari 5 rasa melonjak ke dalam hatinya. Su Ling tahu bahwa Lu Sueyao ingin menangis, tetapi dia sama sekali bukan ketergantungan Lu Sueyao. Ia hanya bisa terus berkata, jika aku harus mengorbankan perasaanku dan mencintai orang lain untuk mendapatkan hal-hal yang tidak realistis itu, aku lebih baik tidak mendapatkannya. Karena itu tidak sepadan, selalu ada beberapa orang, beberapa hal, satu emosi, yang lebih penting daripada kekuatan, kekuasaan, dan uang. Lu Sueyao segera mengangkat kepalanya. Air mata mengalir di matanya. Saat ini, seluruh wajahnya menangis. Dia berdiri di tempat dan menatap Su Ling dengan sedih. Dia tahu bahwa mulai saat ini, dia tidak lagi layak untuk Su Ling. Su Ling bersedia bergaul dengannya sebagai teman, yang merupakan pengampunan baginya. Ya,
Pengampunan ini datang dari pengampunan jiwa. Bagaimanapun, Lu Sueyao telah melakukan banyak kesalahan. Entah itu berhenti menikah karena dia membenci Su Ling, atau menjadi sombong, atau bersikeras menikahi Pangeran ke-6, untuk mengejar apa yang disebut status kekuasaan, satu demi satu hal akan menjadi kep buruk dan tercap dalam di hati Lu Sueyao. Karena tanda buruk inilah Lu Sueyao lebih tahu bahwa dia tidak lagi layak untuk Su Ling. Orang-orang pandai mengesampingkan kesalahan mereka dan menghapus masa lalu karena itu terlalu tak tertahankan. Tetapi Lu Sueyao tahu bahwa bahkan jika dia bisa menghapus masa lalu, dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali kepada Su Ling. Saya harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri di masa depan. Su Ling menatap Lu Sueyao dengan sangat serius dan berkata, saya juga berharap bisa bertemu lagi di masa depan. Kita bisa berbicara dengan sikap yang setara, tidak seperti sekarang. Kamu seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dan saya seperti orang tua yang belum dewasa, memarahi prinsip-prinsip yang tidak dapat diandalkan itu. Setelah mengatakan ini, Su Ling berbalik dan pergi. Hanya itu yang dia katakan. Dia benar-benar tidak punya banyak hal untuk dikatakan kepada Lu Sueyao. Karena, bagi Su Ling sekarang, semua pikirannya adalah tentang bagaimana meningkatkan alam dan kultivasinya, dan bagaimana menemukan jejak asteris. Lu Sueyao menatap sosok Su Ling yang bergerak. Dia tidak bisa lagi mengendalikan suasana hatinya. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan menangis dengan sedih. Air mata mengalir deras di wajahnya. Dia berjongkok dan menangis dengan sedih. Tidak ada yang tahu siksaan macam apa yang baru saja dia alami di dalam hatinya, apalagi betapa sakitnya hatinya. Dia pernah mengejar ketenaran dan kekayaan untuk keluarga Lu, tetapi sekarang dia diusir dari keluarganya oleh keluarga Lu. Dia pernah membatalkan pernikahannya demi Pangeran ke-6, tetapi sekarang dia dibubarkan oleh Pangeran ke-6. Dia telah mempermalukan Su Ling 3 kali dan 4 kali, tetapi sekarang dia diselamatkan oleh Su Ling pada saat yang paling berbahaya. Pada saat ini, perasaan batin Lu Sueyao memang sangat rumit. Kepalanya kosong dan dia bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia tahu dia salah, sangat salah. Dia menangis dengan getir, berharap untuk menghapus penghinaan itu dengan air mata. Tetapi dia tahu dia tidak bisa menghapusnya. Waktu berlalu menit demi detik. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, Lu Sueyao mengangkat kepalanya dengan mata merah dan bengkak. Air mata di wajahnya telah mengering sejak lama. Dia segera menyeka beberapa senyum di wajahnya, seperti pencerahan yang lengkap. Seketika, Lu Sueyao menggigit jarinya, mengambil darah sebagai segel, bersumpah kepada langit dan berkata, aku, Lu Sueyao, bersumpah demi jiwaku bahwa aku akan hidup hanya untuknya sepanjang hidupku dan tidak akan menikah atau menikah seumur hidupku. Aku rela mati sendiri sebagai harganya, hanya untuk mendapatkan seni bela diri yang paling kuat dan melindungi hidupnya. Tidak seorang pun tahu siapa dia dalam mulut Lu Sueyao, tetapi harga yang dijanjikan Lu Sueyao untuk dibayar telah menjadi kenyataan di masa depan dan bahkan diketahui semua orang. Bagaimanapun, prestasi seni bela diri Lu Sueyao di masa depan memang telah mencapai puncak yang tidak dapat dicapai oleh banyak seniman bela diri dalam hidup mereka. Banyak sekali talenta muda, bahkan orang muda yang paling dihormati, ingin meminta cinta Lu Sueyao ketika mereka melewati ambang pintu, tetapi mereka semua gagal. Hanya karena, dia, dalam sumpah telah menjadi simpul kehidupan Lu Sueyao, maka sudah pasti tidak mungkin untuk dilepaskan. Namun, semua ini terjadi kemudian. Setelah pergi, Su Ling bergegas ke punggungan Heifeng. Ketika dia tiba di Gunung Heifeng, semuanya sesuai dengan yang dia harapkan. Saat ini, Gunung Heifeng memang sedang kacau balau. Banyak seniman bela diri yang kuat, terutama yang kultivasinya di alam, mencapai 5 tingkat teratas alam Zhenwu, mulai merampok barang-barang dengan panik. Sial, aku terlambat. Melihat seluruh Gunung Heifeng dalam kekacauan, Su Ling marah. Dia menghabiskan banyak tenaga untuk membunuh iblis gunung hitam tua itu. Tetapi sekarang lebih baik dia tidak punya waktu untuk merampok harta karun apapun, dan dia bahkan belum memasuki pasar gunung hitam. Harta karun yang berharga itu telah dirampok oleh mereka yang mengambil kebocoran. Sialan, Su Ling dengan cepat datang ke pasar Heifengling. Para prajurit yang kuat itu dengan panik mencari harta karun, bahkan porselen biasa di tanah. Bagaimanapun, selama itu terlihat berharga, itu dirampok oleh orang-orang ini. Sekelompok bajingan, aku tidak punya waktu untuk merampok harta karun, tetapi aku dirampok oleh orang-orang ini terlebih.
Dahulu, Su Ling sangat marah. Dia sangat cepat. Dia menatap salah satu petarung yang sedang merampok harta karun dan langsung menyerbu. Prajurit itu adalah prajurit lapis 5 di alam seni bela diri sejati. Harta karun yang sedang direbutnya saat ini adalah pedang misterius. Su Ling tidak takut dan langsung menyerbu ke arah prajurit itu. Hampir pada saat yang sama, prajurit itu menyadari momentum Su Ling. Karena momentum Su Ling benar-benar terlalu kuat, dan paparannya jelas. Jelas bahwa dia datang untuknya. Itu hanya angan-angan untuk merampok harta karun di tanganku. Seniman bela diri itu tiba-tiba mendengus dingin. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri kelima di wilayah Zhenwu. Melihat bahwa Su Ling baru berada di tahap awal wilayah Zhenwu, dia langsung mencibir beberapa kali, langsung mengangkat pedang yang baru saja dipegangnya dan menebaskannya dengan keras ke arah Su Ling. Melihat ini, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan suara dingin, "Kekuatanmu tidak dapat diukur." Setelah mengatakan ini, Su Ling langsung menyerbu ke arah prajurit itu sambil meraung. Kemudian, Su Ling melambaikan tangannya dengan liar dan menyapu dalam sekejap. Meskipun prajurit Wuzong di wilayah Zhenwu memegang pedang Xuanji di tangannya, dia tetap tidak dapat menandingi Su Ling. Untuk sesaat, prajurit 5 lapis di wilayah Zhenwu tersapu langsung oleh Su Ling, jatuh dengan keras ke tanah, meludahkan darah di mulutnya, dan pedang Xuanji jatuh langsung ke tanah. "Bagaimana bisa kau?" Seniman bela diri itu jatuh ke tanah dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Su Ling dengan mata sedih. Su Ling baru berada di tahap awal wilayah Zhenwu. Sungguh luar biasa bahwa dia dipukul dengan keras. Jika aku tidak membawa pergi iblis tua Gunung Hitam dan yang lainnya, apakah kau akan memenuhi syarat untuk menyentuh harta karun ini? Itu di luar kekuatanmu. Su Ling mendengus dingin, tampak sangat marah dan acuh tak acuh. "Kau Su Ling, kau tidak mati." Prajurit itu langsung merasakan jantungnya berdebar kencang. Pemuda tampan di depannya adalah Su Ling, iblis tua Montenegro, yang harus dibunuh. Dia sangat kuat. "Oh, tentu saja aku tidak mati." Su Ling mencibir beberapa kali. Segera, dia melihat ke pasar Gunung Hitam dan berkata dengan dingin, "Semua yang berani merampok harta karun akan mati." Su Ling telah menjadi seorang pria selama 2 generasi. Dalam kehidupan ini, tingkat kultivasinya terlalu rendah, dan dia lebih memahami pentingnya harta karun. Memang ada beberapa harta karun di pasar Gunung Hitam, yang sangat dinantikan Su Ling. Jika harta karun itu diambil oleh prajurit lain, Su Ling tidak keberatan membunuh dan merebutnya. Bagaimanapun, Su Ling dikejar dan dibunuh oleh iblis Gunung Hitam tua begitu lama sebelumnya. Masuk akal jika dia sekarang merampok harta karun iblis Gunung Hitam tua. Memikirkan hal ini, Su Ling menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, dan seluruh orang itu langsung bergegas keluar dan bergegas ke pasar Heishan. 5 prajurit berat di wilayah Zhenwu terluka parah. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya karena Su Ling tidak membunuhnya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, Su Ling bisa menghancurkannya seperti semut. Mereka yang pergi ke pasar Heishan untuk merampok harta karun harus membayar harga darah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa iblis tua Heishan membawa begitu banyak orang kuat untuk membunuh Su Ling dan dapat membuat Su Ling kembali hidup-hidup? Su Ling sangat mengerikan. Melihat sosok Su Ling dalam perjalanannya ke pasar Heishan, prajurit Wuzong di wilayah Zhenwu tidak bisa menahan napas dan berkata dengan kaget berita tentang kematian iblis tua Gunung Hitam di kedalaman 100.000 gunung tersebar luas, dan berita tentang beberapa seniman bela diri. Tianwu dan seniman bela diri Zhenwu tingkat tinggi semuanya terbunuh juga menyebar ke seluruh punggungan Heifeng. Di masa lalu, Heifengling berada di bawah kendali iblis tua Heishan dan yang lainnya, dan banyak harta berharga telah dijarah ke pasar Heishan oleh iblis tua Heishan dan yang lainnya. Sekarang, iblis tua Montenegro dan yang lainnya telah terbunuh, dan seluruh pasar Montenegro menjadi kacau. Mereka yang berada di wilayah Zhenwu semuanya masuk ke pasar Gunung Hitam untuk merampok harta karun. Wang Huan datang ke pasar Heishan sebelum Su Ling, tetapi dia masih lambat. Dia hanya mengambil beberapa harta karun tingkat dasar dan beberapa keterampilan sederhana. Barang-barang itu tidak berharga. Kelompok prajurit pertama yang memasuki pasar Gunung Hitam hampir merampok banyak harta karun. Di antara mereka, bahkan ada inti monster, serta beberapa inti monster tingkat rendah. Selain itu, beberapa keterampilan tingkat surgawi jatuh ke tangan orang-orang itu. Hati Wang Huan membara, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah.
Bagaimanapun, para seniman bela diri itu berasal dari Gunung Heifeng, tetapi dia berasal dari Kekaisaran Lanxing. Begitu dia membawa orang-orang itu, mudah bagi mereka untuk bergandengan tangan untuk menghadapinya. Meskipun kekuatan Wang Huan sendiri tidak lemah, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pejuang di wilayah Zhenwu. Dia baru saja melangkah ke 3 wilayah Zhenwu belum lama ini. Jika dia dikepung oleh para pejuang itu, sulit baginya untuk mundur. Setelah memikirkan hal ini, Wang Huan telah berdiam diri di tempat persembunyian, menunggu Su Ling kembali. Namun, ada terlalu banyak pejuang yang datang ke pasar Heishan untuk merebut harta karun. Segera seseorang menemukan jejak Wang Huan. 5 pejuang di wilayah Zhenwu menatap Wang Huan. Orang pertama adalah seorang pejuang 7 tingkat di wilayah Zhenwu. Dia menatap Wang Huan dengan dingin, matanya sedih dan berkata dengan suara yang kejam, "Nak, serahkan harta karunmu. Aku melihatmu di penginapan sebelumnya. Kamu tinggal bersama Su Ling dan memiliki banyak harta karun." Wang Huan dikepung di tempat pelelangan keterampilan. Saat ini, seluruh tempat itu berantakan. Banyak seniman bela diri yang bermata merah untuk bersaing memperebutkan harta karun itu. Dia sekarang diawasi oleh 5 seniman bela diri di alam Zhenwu. Ini benar-benar buruk. Terlebih lagi, pemimpinnya adalah orang yang pernah melihatnya di penginapan sebelumnya, yang membuat Wang Huan menarik napas dingin. Karena sebelumnya, di penginapan, Su Ling dengan sengaja mengekspos kekayaannya, mencoba menarik orang-orang itu untuk merampok, dan kemudian pada gilirannya merampok Xuanjing orang-orang itu. Oleh karena itu, hampir semua orang yang pernah melihat Wang Huan dan Su Ling tahu bahwa ada banyak harta karun pada Su Ling dan Wang Huan. "Hehe, aku bukan Su Ling. Saya tidak punya banyak harta." Wang Huan tersenyum beberapa kali, dan ki gelap di tubuhnya mulai bergejolak. Matanya tiba-tiba tenggelam dan berkata, "Jika kau menginginkan harta karun, ini adalah pasar Heishan. Semua orang merampok harta karun. Kau bisa masuk dan merampoknya sendiri. Harta karun apa yang bisa kau ambil tergantung pada kemampuanmu. Dengan kemampuanku, aku akan merampokmu, itu dengan kemampuanku." Ketika kata-kata itu jatuh, prajurit kelas 7 di wilayah Zhenwu segera mencibir dan langsung menembak. Dia melihat lengannya menari-nari liar, dan ki misterius yang agung mengalir keluar. Dia sama sombongnya dengan ombak yang bergelombang. Dia segera meledak dan memukul Wang Huan dengan tinju yang berat. Menurutnya, Wang Huan hanya 3 kali lipat dari wilayah Zhenwu. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Mati, prajurit kelas 7 di wilayah Zhenwu tampak ganas, memukulnya dengan tinju yang berat dan berteriak, "Oh, itu kematianmu sendiri." Tidak heran orang lain, mata Wang Huan yang suram tiba-tiba menjadi sangat ganas. Ki misterius di tubuhnya menyembur keluar dengan liar. Pedang itu mengembun menjadi momentum pedang yang mendominasi di permukaan tubuhnya. Pedang itu sangat tajam, dan dia menebasnya langsung ke arah 7 prajurit berat di alam Zhenwu. Dia tidak bermaksud membunuh semut-semut di depannya, tetapi karena orang ini ingin mati, dia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Boom! Suara keras meledak. 7 prajurit berat di wilayah Zhenwu langsung terkena pedang itu. Kekuatan pedang itu terlalu kuat dan mendominasi. Bahkan jika dia melambaikan tangannya dan memukul tinju yang berat, itu tidak cukup untuk mematahkan kekuatan pedang itu. Seluruh pria itu langsung terpental mundur, memuntahkan darah dari mulutnya dan langsung mematahkan tulang dadanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa 3 prajurit di wilayah Zhenwu di depannya akan mirip dengan Su Ling. Mereka semua adalah orang-orang yang bisa bertarung melintasi perbatasan. Pada saat ini, dia mulai panik. Mulutnya memuntahkan darah. Dia tampak sangat menderita. Dia menatap Wang Huan dan berteriak, lepaskan aku akan memberikan semua hartaku kepadamu." Ya, Wang Huan tanpa ekspresi dan mengangguk dengan dingin. 7 prajurit berat di Zhenwu dengan cepat melepaskan cincin di jarinya dan memberikannya kepada Wang Huan. Mulutnya masih berdarah. Dia dengan cepat berkata, "Semua harta yang aku rampas ada di dalam cincin ini. Sekarang berikan kepadamu dan biarkan aku pergi." Wang Huan mengambil cincin itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Segera, beberapa warna ganas melintas di matanya, dan sebuah pedang langsung melintasi tangannya. Itu adalah pedang tanpa bayangan. Itu adalah pedang Wang Huan. Pedang itu tidak terlihat dan tak terkalahkan. Pedang yang sangat tajam itu jatuh tepat di leher prajurit kelas 7 di wilayah Zhenwu, diikuti oleh retakan yang jelas.
Kemudian, dia melihat kepala prajurit kelas 7 di wilayah Zhenwu, dan darah berdeguk keluar dari kepalanya. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Prajurit kelas 7 di wilayah Zhenwu tidak bereaksi sama sekali, jadi dia dipenggal dan meninggal dengan menyedihkan. Yang lain yang mengikuti prajurit kelas 7 di wilayah Zhenwu tercengang setelah menyaksikan bahwa pemimpinnya dibunuh oleh Wang Huan. Sial, orang di depanku hanyalah 3 dari alam Zhenwu. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Wang Huan memiliki kekuatan fisik yang mengerikan, tetapi juga mempraktikkan hukum tertinggi dan sangat kuat dalam ilmu pedang. Tingkat kultivasi Wang Huan saat ini cukup untuk mencapai 100 teratas dalam daftar pertempuran Zhenwu. Bahkan jika dia bertemu dengan mereka yang mencapai 8 kali lipat dari alam Zhenwu, Wang Huan juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimanapun, keterampilan kultivasi Wang Huan tidak kalah dengan siapapun. Kekuatan tubuhnya tidak kalah dengan yang lain. Dengan kekuatan fisikku saat ini, meskipun aku tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling, aku beberapa kali lebih kuat daripada seniman bela diri lainnya. Wang Huan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Su Ling dapat bertarung melintasi perbatasan karena kekuatan fisik Su Ling benar-benar terlalu kuat. Itu tidak sebanding dengan seni bela diri biasa. Jika tidak, bagaimana Su Ling dapat melawan para seniman bela diri yang memiliki 8 atau bahkan 9 alam Zhenwu hanya dengan mengandalkan kultivasi alamnya? Segera, Wang Huan menatap dingin pada seniman bela diri lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, selanjutnya, giliranmu. Serahkan hartamu dengan cepat dan aku akan mengampunimu.